Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amel Oktaviani dengan NPM 2306602211127. Prodi Sistem Informasi kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini saya akan membahas tiga material. Yang pertama, perkembangan evolusi komputer. Yang kedua, representasi data komputer. Dan yang ketiga, fungsi dan interkoneksi komputer. Yang pertama, perkembangan evolusi komputer merupakan proses bertahap yang menggambarkan perubahan dan kemajuan teknologi komputer dari waktu ke waktu. Proses ini mencakup perubahan dalam arsitektur, komponen, dan kemampuan komputer sejak awal penemuannya hingga masa kini. Yang kedua, representasi data komputer adalah cara informasi atau data diubah menjadi format yang dapat diproses oleh komputer. Dalam konteks ini, data yang digunakan dalam berbagai aplikasi dan sistem disimpan, diakses, dan dimanipulasi menggunakan format digital yang khusus. Dan yang ketiga, fungsi dan interkoneksi komputer mencakup pemahaman tentang berbagai tugas yang dilakukan oleh komponen-komponen serta bagaimana komponen-komponen ini saling berhubungan dan komunikasi untuk menjalankan operasi komputasi. Yang pertama kali kita bahas yaitu perkembangan evolusi komputer. Pada generasi pertama ditandai dengan adanya tabung vakum pada tahun 1946 sampai 1957. Generasi ini menggunakan tabung vakum untuk sirkuit elektronik dan rum magnetik untuk memorinya. Ciri-cirinya ukurannya besar, konsumsi energi tinggi, instruksi biner dasar, memori terbatas, dan tanpa sistem operasi. Contohnya ENIAC pada tahun 1946 dirancang menggunakan 18.000 tabung vakum dan mampu melakukan 5.000 operasi per detik. Yang kedua ENIFAC 1 dan IBM 701. Komputer IAS memperkenalkan konsep stored program dengan memori untuk data dan instruksi, ALU, kontrol unit, dan input atau output. Kemudian generasi kedua ditandai dengan adanya transistor pada tahun 1958 sampai 1964. Generasi ini terjadi perubahan unit pemrosesan yang sebelumnya memanfaatkan vakum menjadi transistor. Kelebihan transistor yaitu ukurannya lebih kecil, bobot ringan, dan daya rendah. NCR dan RCA memproduksi mesin transistor kecil, IBM meluncurkan seri 7000, dan DEC membuat PDP-1. Gambar di samping menunjukkan konfigurasi IBM seri 7094. Di sana terlihat ada CPU, multi expander, dan memori, serta data channel. Kemudian, pada generasi ketiga ditandai dengan adanya rangkaian terpadu pada tahun 1965. Komputer generasi ketiga menggunakan integrated circuit atau IC sebagai pengganti transistor, penggabungan banyak transistor dalam satu chip. Contoh komputer generasi ini adalah IBM seri 360 dengan kecepatan yang meningkat dan penggunaan yang fleksibel, serta DEC PDP-8. Pada generasi keempat, IC digunakan pertama kali untuk membuat prosesor, termasuk kontrol unit dan ALU. Pada tahun 1970, Persid memproduksi memori semikonduktor pertama. Kapasitas 256 bits, membaca 1 bits dalam 7 miliar detik. Kapasitas memori semikonduktor terus meningkat 2 kali lipat setiap periode. Generasi selanjutnya, pada tahun 1971, Intel memproduksi komputer dengan prosesor mikro untuk pertama kalinya, yaitu seri 4004 dengan bits dan data bus. Tahun 1972, seri 8008 dengan kapasitas pemrosesan 8 bits diluncurkan. Generasi ini memiliki aplikasi spesifik. Pada tahun 1974, Intel merilis komputer generasi Corpus mikroprosesor pertama, yaitu seri 8080.
Penggunaan komponen. Setiap generasi komputer ditandai oleh inovasi dan komponen teknologi, seperti peralihan dari tabung vakum ke transistor, lalu ke sirkuit integrasi atau IC, dan sekarang ke mikroprosesor, serta teknologi berbasis kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Kemampuan dan kinerja. Kemajuan dalam evolusi komputer juga mencakup peningkatan dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, ukuran yang lebih kecil, efisiensi energi yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan dalam menjalankan berbagai jenis aplikasi dan tugas secara simultan. Penggunaan dan aplikasi. Perkembangan komputer telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, sains, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Dari kalkulasi sederhana hingga komputasi kompleks yang mendukung riset ilmiah dan kecerdasan buatan. Materi selanjutnya yaitu representasi data komputer. Data dalam memori komputer disimpan dalam bentuk data biner karena arsitektur komputer menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan hexadesimal sering digunakan dalam pemrograman bahasa assembly dan bahasa mesin. Format data pada komputer. Yang pertama yaitu ASCII atau American Standard Code for Information Interchange adalah standar pengkodean karakter yang digunakan di komputer dan perangkat lain untuk teks. ASCII terdiri dari 128 karakter termasuk huruf, angka, tanda baca, dan karakter kontrol. Digunakan untuk komunikasi elektronik, ASCII adalah dasar bagi banyak metode pengkodean karakter saat ini. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan kode-kode ASCII. Yang kedua yaitu BCD. Interface biasanya menerima data dalam bentuk bilangan desimal, tetapi rangkaian digital memerlukan kode biner untuk mempresentasikan bilangan desimal. Kode yang digunakan untuk ini adalah kode BCD atau binary kode desimal, di mana setiap digit desimal diwakili oleh 4 bit biner. Jadi, kode BCD adalah sistem pengkodean biner untuk angka desimal, dengan setiap digit desimal diwakili oleh 4 bits. Sistem bilangan. Yang pertama yaitu biner. Sistem bilangan biner menggunakan basis 2, 0 dan 1 untuk mewakili angka. Setiap digit disebut bit dan 8 bit membentuk 1 bit. Penyimpanan yang lebih besar termasuk word 16 bit atau 2 bit dan drawable word 32 bit atau 8 bit. Yang kedua yaitu desimal. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan berbasis 16 dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, dan F. Yang ketiga hexadesimal. Hexadesimal banyak dimanfaatkan untuk pemrograman assembly. Bilangan biner terbagi menjadi dua yaitu signed dan unsigned integer serta floating point. Signed integer memiliki tanda positif atau negatif, sementara unsigned selalu positif. Konversi desimal ke biner untuk unsigned integer lebih mudah karena semua nilai positif. Contoh, 41 desimal adalah 001010001 biner. Bilangan biner integer tidak mewakili tanda minus atau koma. Tanda biner diubah menggunakan signed magnitudo dan two's complex. Pada signed magnitudo, bit paling kiri adalah bit tanda. 0 berarti positif dan 1 berarti negatif. Contoh, positif 18 adalah 00010010 dan min 18 adalah 10010010. Untuk membedakannya, bilangan biner bertanda ditambahkan signed magnitudo setelah nilainya. Kemudian to complex. Yang pertama first complex, ubah 0 menjadi 1 dan sebaliknya. Second complex yaitu tambahkan 1 pada bit paling kanan. Contoh, negatif 15, positif 15 yaitu 00001111. First complex-nya yaitu 11110000. Second complex-nya yaitu 11110001. Contoh yang kedua yaitu min 215,
positif 215 yaitu 0,00000001110101111. First complaints-nya yaitu 11111110001010000. Second complaints-nya yaitu 11111110001010001. Materi yang ketiga yaitu fungsi dan interkoneksi komputer. Yang pertama, komponen komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit, adalah komponen utama dalam komputer yang menjalankan instruksi perangkat lunak, melakukan perhitungan matematika, dan mengendalikan operasi komputer. Komponen utama CPU meliputi ALU atau Arithmetic Logic Unit, mengolah data aritmatika dan logika. Kemudian kontrol unit mengontrol operasi CPU dan sinkronisasi kerja antar komponen. Yang ketiga, register, media penyimpanan internal sementara untuk data selama proses pengolahan. Yang keempat, CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus eksternal. Bisa dilihat juga dari gambar di samping, komputer CPU. Untuk CPU, memuat CPU, register, kontrol unit, arithmetic logic unit atau ALU. Gambar di samping menunjukkan cara kerja unit aritmatika dan logika. Unit aritmatika dan logika atau ALU dalam CPU menerima operand atau data, melakukan operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, dan operasi logika seperti AND, OR, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi yang diberikan. ALU dikendalikan oleh unit kontrol CPU dan berperan penting dalam pemrosesan data. Kemudian ada CPU eksternal. Komponen eksternal CPU adalah bagian lain dari CPU internal, seperti memori utama atau RAM, motherboard, storage device, peripheral device, expansion card, power supply unit, cooling system, BIOS. Fungsi komponen-komponen CPU yaitu melakukan eksekusi program. Program adalah set instruksi yang tersimpan dalam memori. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dengan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Pandangan paling sederhana dari proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah. Yang pertama yaitu circumscript, membaca instruksi. Instruksi dibaca dari memori, program counter, register yang menghitung dan mengawasi instruksi, menambah hitungan setiap kali instruksi dibaca. Perpindahan data, CPU memori. Data dipindahkan antara CPU dan memori. CPU input output, data dipindahkan antara CPU dan modul input output. Pengolahan data, CPU melakukan operasi aritmatika dan logika pada data. Kontrol, mengontrol fungsi dan urutan eksekusi instruksi. Register instruksi. Instruksi yang dibaca dimasukkan ke IR, diinterpretasikan, dan aksi yang diperlukan dilakukan oleh CPU. Yang kedua yaitu circuit execute, CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU input output, perpindahan data dari CPU ke modul input output dan sebaliknya. Pengolahan data, CPU melakukan sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urutan eksekusi. Instruksi pada eksekusi, Instruction Aid Calculation atau IAC menentukan alamat instruksi berikutnya, biasanya dengan menambah bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Instruction Fetch mengambil instruksi dari memori ke CPU. Instruction Operation Decoding menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi dan operand yang digunakan. Operand Aid Calculation menentukan alamat operand jika melibatkan referensi memori. Operand Fetch mengambil operand dari memori atau modul input-output. Data Operation melaksanakan operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operand Store menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Agar lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Ada diagram array sirkus instruksi dan diagram sirkus instruksi.
Instruksi dan kode operasi. Format instruksi terdiri atas dua bagian, yaitu opcode atau operation code dan add operation. Panjang instruksi atau jumlah bit instruksi ditentukan oleh word length masing-masing sistem. Ada instruction format, integer format, inter CPU register, yang di dalamnya terdapat program counter, instruction register, akumulator, kemudian partial list opcode dengan 001 read AC from memory, 0010 store AC to memory, dan 0101 add to AC from memory. Studi kasus evolusi perkembangan komputer pada bidang pendidikan. Dulu, pendidikan bergantung pada metode tradisional, seperti buku teks, papan tulis, dan ceramah di kelas. Akses ke informasi terbatas pada perpustakaan dan materi cetak. Sekarang, e-learning dan LMS memungkinkan pembelajaran jarak jauh dengan akses global ke sumber daya pendidikan, seperti kursus online dan jurnal penelitian. Yang kedua, pada bidang pertanian. Dulu, pertanian mengendalikan metode tradisional yang tidak efisien dan tergantung pada cuaca. Pengumpulan data dilakukan secara manual. Sekarang, teknologi seperti pertanian presisi menggunakan komputer, sensor, dan untuk memantau dan mengelola lahan pertanian secara efisien dengan bantuan GPS, drones, dan analisis big data, serta AI untuk membuat prediksi terkait cuaca dan hasil panen. Kemudian, studi kasus pada representasi data komputer. Yang pertama, komunikasi digital. Kasusnya, pesan instan. Representasi data, ketika kita mengirim pesan teks melalui aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram, teks tersebut diubah menjadi kode biner yang dapat diproses oleh komputer dan ditransmisikan melalui jaringan. Prosesnya, pesan teks diubah menjadi kode ASCII atau uncode yang kemudian dikodekan menjadi biner. Data biner ini ditransmisikan melalui internet dan diubah kembali menjadi teks perangkat penerima. Yang kedua, keuangan dan perbankan. Kasusnya, transaksi perbankan online, representasi data, informasi keuangan seperti saldo akun, transaksi, dan data pribadi disimpan dalam basis data sebagai angka biner. Prosesnya, ketika penggunaan melakukan transaksi, data transaksi dikodekan dan ditransmisikan sebagai paket biner melalui jaringan yang aman. Server bank menerima data, memproses transaksi, dan mengupdate saldo akun. Di sini juga terdapat contoh soal konversi bilangan. Contohnya, berapa bilangan biner dari 125? Langkahnya yaitu 125 dibagi 2 hasilnya 62 dan sisa 1. Kemudian 62 dibagi 2 sama dengan 31. Tidak terdapat sisa. Kemudian 31 dibagi 2 15 dan terdapat sisa 1. Kemudian 15 dibagi 2 sama dengan 7 dengan sisa 1. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1 dan sisa 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0 dan sisa 1. Maka bilangan tersebut habis. Jadi nilai biner dari desimal yaitu 1111101. Studi kasus pada fungsi dan interkoneksi komputer. Yang pertama pada rumah tangga pintar atau smart home. Fungsinya, komputer dan perangkat pintar di rumah seperti transmaster, lampu, kunci pintu, dan kamera keamanan dapat diatur dengan dipantau dari jarak jauh. Interkoneksinya, perangkat-perangkat ini terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan dikendalikan melalui aplikasi smartphone atau asisten virtual seperti Amazon Alexa atau Google Assistant. Manfaatnya, meningkatkan kenyamanan dan efisien energi yang dapat mengatur perangkat rumah secara otomatis berdasarkan kebiasaan pengguna. Kemudian menyediakan keamanan tambahan melalui pengawasan jarak jauh dan notifikasi instan tentang aktivitas yang mencurigakan.